Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya, iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Mas. Bandingin sama siapa? Para pendukung keluarga mantan Presiden Jokowi, itu cara berpikirnya memang out of the box. Diisi kepalanya ini, isinya sulit kita bagi, dipahami angel. Plek ketiplek sama junjungannya. Di luar nurul pokoknya itu. Jangankan wong biasa, orang yang punya latar belakang ilmu politik saja. Begitu jadi pendukung keluarga Jokowi, nek memuji bisa tanpa rem, belum. Mandeknya nek nabrak, bu. Ngalemnya ngeblong itu, cara menyanjungnya sampai ke pentut-pentut itu. Ya. Kalau bahasanya itu membabi buta itu. Dan yang paling baru itu mantan dosen UI yang sekaligus orang PSI. Itu Bung Ade Armando. Wah. Itu nyebut kalau Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Wah, parah ini. Ini Ade Armando ini. Aduh. Beneran itu omongan Bung Ade itu. Sewaktu jadi tamu di acara sebuah media. Lah nurut ngomong, omongan Bung Ade ini kuwi piye coba. Begawan dikasih tahu awalnya nggak yakin tuh. Mosok bekas dosen politik bilang begitu. Pas denger sendiri beneran dia ngomong gitu ternyata. Wah, saya itu sampai ketawa guyu. Ketawa guyu. Tertawa sampai berlinang air mata loh saya itu. Dia saking kepinggal-pinggalnya itu. Ya kayak lihat Sri Mulat itu loh, kalau pas lucu itu saya sampai nangis tuh, ketawa sampai nangis. Air mata yang keluar. Bukan disebabkan rasa haru atau bahagia. Ya karena kaget saja. Sekelas orang dengan latar belakang akademik yang baik, segitu umat memujinya. Yalah, coba ditimbang deh. Kira-kira kriteria terbaik itu bisa dinilai dari apa? Ini Ade Armando loh, seorang dosen UI, Universitas Indonesia. Malu-maluin aja. Ini pemerintah baru 7 bulan berjalan. Setahun aja belum kena. Kok sampai nyimpulkan gitu? Dari prestasi. Emang prestasinya apa? Dari Om Begawan Muhammad yang mikir ini. Akhirnya Om Begawan coba merenungkan. Ya, merenunglah. Aneh banget atau nggak wajar loh Bung Ade bicara sejauh itu. Ini jangan-jangan loh. Cara atau sudut memandang pria yang pernah bonyok dipukuli pendemo itu beda sama kita-kita ini. Apa faktor kepalanya yang nerima hantaman maupun tendangan kaki bertupi-tupi yang bikin mikirnya jadi nggak sama dengan kita? Saya nggak tahu. Kok aneh? Dan nggak wajar. Tapi wajar toh kita menanyakan kayak gitu. Sekelas Ade Armando loh. Soalnya memang kepala itu penting buat setiap orang. Walau ini sudah wapiar, mikir ya ora lurus itu. Benturan keras di kepala berulang kali. Seperti petinju Muhammad Ali itu. Ya, dalam waktu singkat secara medis bisa berakibat fatal itu. Dan banyak efek yang ditimbulkan. Basa Jawa ini owah polone. Salah satunya yang cara berpikir tidak seperti orang kebanyakan. Itulah yang membuat Om Begawan berkesimpulan. Kayaknya emang bener. Kesimpulan Bung Ade Armando itu melawan logika pikiran mayoritas rakyat. Apa mau golek jeneng tok, asal bapak senang ABS dan sebagainya itu loh. Ya bisa. Apa kita jadi pendukung sampai segitunya ya? Memuji yang kita dukung bila dikembalikan ke hati nurani. Apa ya nyaman sih? Kalau Iwan Fals mengatakan tai kucing rasa coklat, oh bukan Iwan Fals sih. Siapa tuh gombloh itu. Yang kayak beginian membuat negara kita secara politik jadi susah maju. Orang sekelas Ade Armando cara berpikirnya udah di luar nalar. Orang-orang sekelas Bung Ade Armando yang paham teori-teori politik saja bisa kayak gitu. Apalagi rakyat jelata. Nek di debat malah isone ngajak gelut. Ngomongnya sakit hati, fitnah gitu. Wis ngono-ngono tok itu.
Om Begawan mencoba mengeset pikiran ala Bung Ade buat mencoba memahami itu. Mengapa Gibran dinilai sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah kita? Tapi sebentar ini, aku tak nunduk sambil merem ini, tak pikir-pikir sih. Lah mindset isi kepala ini biar bisa frekuensi cara berpikirnya. Persis model Bung Ade. Ya, nggak tahu saya harus bagaimana. Ya, membalik logika berpikir cara mereka. Ini bulat ini yang sirah ini. Piye cara berpikirnya Ade Armando ini? Gak apa-apa lah, ini coba tak sampaikan. Ada beberapa faktor yang mendasari mengapa Gibran disebut sebagai wapres terbaik ala Ade Armando loh. Pertama, dia wapres termuda yang pernah dilantik. Itu menunjukkan prestasi. Mungkin nah, belum ada wakil presiden semuda dia di negara kita. Ini versi Bung Ade Armando, bukan versi saya loh. Ingat loh. Sistem pilpres yang beda, latar belakang keluarga, serta cara jadi cawapres dengan mengubah konstitusi itu diabaikan. Nggak boleh dicarikan faktor. Ora penting, yang penting jadi wakil presiden dengan masih usia muda. Wah itu kan konyol. Nah, kalau faktor-faktor itu dimasukkan, ya termuda ini gak istimewa akhirnya. Jadi kebongkar ketidaklayakannya. Jadi faktor yang membuat dia bisa dicalonkan dan menang harus di skip. Ya bro ya. Bung Muhammad Hatta, wapres pertama kita, itu usianya 43 tahun loh. Itu paling muda. Apalagi dibanding wapres-wapres yang lain. Jauh lebih senior lagi. Nah kedua, oleh media massa dunia, dia dijuluki sebagai Nepo Baby alias bayi nepotisme. Ini julukan yang ngasih media dunia loh. Bukan Begawan. Jarang ada seorang wakil presiden dapat julukan media internasional. Itu membanggakan bagi para fans wapres. Ayo ngomongers yang punya bukti bisa ditulis di komentarnya. Sopo Jaliani? Gak ada. Dalam benak Bung Ade, julukan itu menandakan kebanggaan para pendukung keluarga Jokowi. Diberitakan di media dunia, itu gak mudah loh, butuh perjuangan loh. Dan Gibran bisa meraihnya bahkan sebelum menang Pilpres. Kurang hebat gimana coba? Mosok yang kayak begitu tidak masuk kategori prestasi? Nepo baby. Yang ketiga, dia satu-satunya anak presiden yang masih menjabat. Bisa mencapreskan diri, lalu dilantik bergantian sama bapaknya yang pernah tugas presiden. Jangankan di Indonesia, di dunia kayaknya nggak ada deh selain di Indonesia. Bu Mega jadi presiden kan nggak bergantian sama Bung Karno. Demikian halnya kayak Bush Junior, Amerika Serikat, Bashar al-Assad, Presiden Suriah, Indira Gandhi di India dan lainnya. Itu bawanya pada pernah jadi presiden. Tapi mereka tidak menggantikan posisi bapaknya langsung. Tetap diselingi yang lain dulu. Hanya Gibran saja yang langsung menggantikan bapaknya. Oporai hebat sundul langit gitu itu. Nah faktor yang keempat. Dia satu-satunya wakil presiden yang setelah dilantik malah dipecat sama partainya. Di mana-mana itu jabatan presiden dan wakil presiden itu jabatan yang pasti dicari semua politisi. Mendapat dukungan partai di mana para kandidat mencapres dan mencapreskan diri. Lu biasanya setelah dilantik, partai di mana kader yang menjabat kepala atau wakil kepala negara menggelar syukuran. Nah, yang terjadi di Gibran ini malah dipecat sama partainya. Dan itu mungkin di luar kebiasaan. Sehingga sama Bung Ade Armando masuk kategori wapres terbaik. Loh dipecat itu bagi Ade Armando itu prestasi. Nggak ada loh wakil presiden dipecat, itu kan salah satu prestasi. Nah babakan syukuran ya syukuran juga, namun cara syukurannya berbeda. Beda yang gimana? Ya setelah dilantik, dia dipecat sama PDIP. Lalu banyak orang nyebut syukur. Kapokmu kapan itu? Itu syukur apa syukur sih? Sembelah. Wong krungu padha antara syukur dan nyukur kayak. Nah, dalam catatan sejarah kita, memang banyak wakil presiden tidak berpartai. Apalagi sebelum reformasi itu ada Pak Tri Sutresno, Pak Habibie, ada Pak Adam Malik, Pak Budiono hingga Kiai Ma'ruf Amin. Pas dilantik atau setelah menjabat wapres, mereka nggak punya partai juga.
Lah bedanya sama Gibran ini, mereka semua sebelum dan sesudah dilantik emang tidak terhitung kader partai. Nek Gibran seusai pelantikan malah dipecat dari partai politik. Ini bedanya. Dan ini prestasi buat Ade Armando. Bukankah itu dalam kacamata Ade Armando, semua hal yang belum pernah kejadian atau dialami orang lain kategorinya prestasi. Hanya satu-satu orang yang mengalami prestasi yang nggak sama dengan politisi di negeri ini. Terus saiki terus faktor kepiro lah. Berapa ya? Oh iya, keempat ya. Nah sekarang kelima. Kalau mendasarkan salah satu alasan Bung Ade, Gibran wapres terbaik karena mampu menunjukkan sejumlah pencapaian signifikan. Ade mencontohkan gaya komunikasi dengan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan ke publik. Alah. Itu nek ditemokke karo Kang Demul Jawa Barat, klipuk lo, bluk lo. Gak bisa apa-apa. Bilang AI, nggak ada itu yang nyentok hati rakyat, nggak ada. Kok nek ngono banyak kepala daerah yang sudah memanfaatkan medsos buat berkomunikasi sama rakyatnya. Berarti ya nggak spesial no. Biasa wae kalah dengan yang lain. Nah Bung Ade kemudian bilang, dari pernyataan dan cara berpikirnya itu tidak sama dengan yang dijalani wapres-wapres lain. Kosek toh Bung Ade ini. Ade Armando ini gimana sih? Seorang pejabat negara diukur baik buruk, kerja apa enggak, berprestasi bagus apa jeblok. Patut diacungi jempol begini atau jempol begini. Lah kok patokannya dari pernyataan sama cara berpikir itu gimana? Sekelas kepala daerah, presiden dan wakil presiden itu menilainya dari yang disampaikan sama yang dijalani. Itu klop atau enggak, met atau enggak, ngono loh. Kok malah disuruh nilai pernyataan sama cara berpikir saja. Walah, lah kok nyimut aja. Penak banget hasil kerja gak dijadikan acuan buat menilai seorang pemimpin itu berprestasi atau tidak. Wah, kacau ini Bung Ade Armando. Wah, ngawur mentok. Tingkat dewa kalau ini. Mestinya pernyataan kebijakan yang dikeluarkan itu segaris atau linier atau tidak. Contoh ini biar masyarakat paham ini. Dia menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Sekarang terjadi apa enggak? Wah itu yang dijadikan faktor prestasinya Gibran itu mungkin dia menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan bagi Ade Armando. Lah Wapres juga menekankan pentingnya hilirisasi digital. Apa kebijakan apa atau tindakan Wapres untuk dorong itu? Ada tidak? Realisasinya? Dia bilang tidak ada visi selain visi presiden. Lah dia selama ini cara kerjanya apa membantu merealisasikan visi presiden. Berkali-kali pula menyebut mendorong penggunaan AI di generasi muda. Ada yang tahu dia pernah ngapain perkara AI? Enggak pernah. Ngonten aja yang giniin banyak. Masa ada di kampus mendatangi acara di Universitas Binus mendorong penggunaan AI dianggap berkontribusi. Ulah, anak mau ngomong kita orang biasa kan ya bisa niru gitu. Minta untuk pidato di mana-mana dan ngomong terus soal topik yang sama. Itu tidak mempresentasikan cara kerja, memperjuangkan sesuatu. Pemimpin mau omong-omong tok. Gak ada regulasinya yang dikeluarkan. Aturan-aturan yang membuat masyarakat taat gak ada sesuai apa yang dia kampanyekan. Yang namanya kontribusi itu misalnya loh, ada lomba AI, misalnya itu dibiayai sama Wapres. Ada kompetisi bikin film versi AI, disupport penuh sama Istana Wapres. Wes pokoknya akeh sebenarnya. Nah, berarti faktor kelima, mengapa Gibran disebut Wapres terbaik? Memperlihatkan apa yang diucapkan sama di jalan itu nggak sama. Itu prestasi buat Ade Armando. Bandingkan sama penugasan-penugasan wapres sebelumnya. Itu kontribusinya jelas banget. Omongannya dengan yang dikerjakan itu bisa linier sebanding. Wah, jangan ini tak terus ke ngupas tentang sudut pandangnya Ade Armando akeh banget. Tapi 5 hal kuwi wae yang memperlihatkan betapa emang Gibran Wapres terbaik dalam sejarah. Terbaik dalam sejarah Indonesia versinya Bung Ade Armando. Manut pemikiran Bung Ade Armando. Bukan manut ukuran umum.
apalagi manut teori-teori politik. Gibran itu belum pernah ikut kompetisi. Opo? Di mana bapaknya sudah bukan siapa-siapa dan dia menang, belum pernah. Wong dulu pas lulus SMP di kota Surakarta, bapaknya jadi wali kota. Dia gak bisa keterima di SMA Negeri 1 Solo kok. Dalam ukuran umum, dia gak bisa bersaing secara wajar buat tembus SMA favorit terbaik di kota Surakarta sana. Apa dia kuliah di luar negeri, di kampus terkenal gitu? Enggak. Memang dia punya karakter kuat. Kecerdasan yang luar biasa. Bersaing sama anak cerdas lainnya. Gak bisa. Sesekali mestinya Bung Ade Armando itu keluyuran minum kopi yang pahit. Dulan sing adoh. Mampir ke warung tempat rakyat ngumpul. Yang warga nongkrong itu loh. Para tukang becak kongko. Tanya deh pendapat mereka. Benar nggak tuh Gibran wapres terbaik selama ini? Gak usah sama Begawan. Oh, kalau Begawan menilai ya pluk. Bisa nggak Bung Ade ngasih paham rakyat biasa? Mau ngerti sama pikiran dia? Tak jamin gak akan berani. Diam, memuji Jokowi sekeluarga, nggak akan berani. Akan dipantah habis-habisan sama rakyat jelata. Apalagi sama Begawan. Oke ya, ini penilaian Begawan, jangan salah paham. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.